Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Sari dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan NBI 11519000325. Berikut adalah tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan tema Lembaga Penyiaran Publik. Penyiaran atau broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, pemancaran hingga penerimaan siaran oleh khalayak. Definisi penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 4 jenis lembaga penyiaran. Yang pertama adalah lembaga penyiaran swasta, yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan sistem radio atau siaran televisi. Yang kedua adalah lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk Badan Hukum Indonesia, bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut. Dan yang keempat adalah lembaga penyiaran publik. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik, LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran ini resmi terbentuk pada tahun 2005 dan menaungi Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia atau TVRI, serta lembaga penyiaran publik lokal (LPPL). Lalu, apa saja fungsi dari lembaga penyiaran publik? Lembaga penyiaran publik berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 3 fungsi sosial media penyiaran publik menurut Laswell, yakni adalah: pertama, sebagai pengawas sosial, yaitu penyebarluasan informasi dan interpretasi yang objektif dari berbagai peristiwa untuk mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah korelasi sosial, yaitu pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok sosial lainnya untuk mencapai konsensus. Ketiga adalah sosialisasi, yaitu upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi lainnya adalah menyuarakan kepentingan publik. Idealnya, informasi tentang pembangunan direncanakan pemerintah dan masyarakat. Efektif ketika pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengangkat dan membahas isu, lalu kemudian publik menginterpretasikan visi dan misi pemerintah. Mengapa keterbukaan informasi publik dibutuhkan? Karena Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai sarana pemenuhan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu atau right to know. Sumber pendanaan LPP berasal dari APBN atau APBD untuk LPPL, iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Khusus untuk RRI dan TVRI, sumber pendanaan selain APBN diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 15 Tahun 2016 untuk RRI dan PP Nomor 33 Tahun 2017 untuk TVRI. Kriteria lembaga penyiaran publik.
4 kriteria utama lembaga penyiaran publik yang saling terkait, yaitu yang pertama adalah universal. Manajemen lembaga dan produksi siaran LPP tidak diskriminatif dan dominan hanya pada satu kelompok sosial. LPP harus menjamin terlayaninya seluruh warga negara melalui siaran dan ada akses keterwakilan publik secara legal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, monitoring, dan juga supervisi. Yang kedua adalah diversitas. Saluran atau channel siaran LPP harus bervariasi, melingkupi semua kalangan, tidak hanya anak muda dan dewasa, namun bersifat profesional sebagaimana pada penyiaran komersial. Yang ketiga adalah keunggulan. Untuk menjaga keunggulan dari lembaga penyiaran lain, maka lembaga penyiaran publik harus selalu menjadi contoh berlangsungnya inovasi, kreativitas baik dalam karya produksi siaran, adopsi teknologi maupun pengelolaan manajemen lembaga. Yang terakhir adalah independen. Manajemen LPP harus bersifat bebas dari potensi pengaruh dan intervensi dari pemerintah, parlemen, dan kelompok ekonomi dominan. Dalam kerangka menjaga reputasi dan memberikan pelayanan siaran yang berkualitas, rekrutmen SDM hingga kegiatan produksi day to day harus berdasarkan pada sejauh mana telah ada independensi yang diwujudkan melalui persyaratan seleksi yang ketat dan berlakunya fakta integritas serta kode etik jurnalistik secara konsisten. Kemudian, perbedaan lembaga penyiaran publik dan komersial. Lembaga penyiaran publik memiliki program yang instruksional, memiliki program tentang kedalaman dan keteguhan agama serta budi pekerti, memiliki program budaya dan tradisi serta kearifan lokal, memiliki program untuk meningkatkan apresiasi terhadap kemajemukan. Sedangkan lembaga penyiaran komersial bersifat sebagai bentuk dari nafas atau semangat untuk tujuan komersial, memiliki keyakinan bahwa penonton suka hiburan, film, musik, dan drama, lebih mendahulukan aspek hiburan dan komersial, dan program pelayanan publik biasanya hanya 10% dari keseluruhan program. Berikut materi yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga penyiaran publik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.